Oh, Pak saya ini, siapa nih? Pak, udah Pak. Valeri. Bentar. Udah Pak. Valeri itu ya? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya rekan-rekan. Hari ini kita ya kami unsur pimpinan dan unsur seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI berkesempatan hadir di sini ya. Bersama juga ada Pak Jampidum ya, ada Pak Jampitsus ya, baru, dan kita doakan definitif nantinya ya. Ada Pak Kakor Tipikor ya, Pak Irjen Toto Kakortas Tipikor, Pak Irjen Toto ada. Pertama, Komisi 3 mengambil inisiatif ya, memastikan kasus yang kemarin ini banyak diberitakan ya bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini, karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi. Nah, nanti ada Pak Kortas ingin menyampaikan, lalu disambut oleh Pak Jampitsus, sorry. Astagfirullahaladzim. Pak Jampitsus ya, kurang lebih ya, mungkin Pak Kortas, ya silakan. Oh, Pak Jampitsus dulu ya, Pak Jampitsus dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, mari kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore ini. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 berserta fraksi yang anggota yang hadir. Terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jamendal hari juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro. Terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Tipikor pada Bareskrim Polri. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti, dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak oknum pegawai negeri, yaitu berinisial F. Nah, lebih detailnya nanti
karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman juga perlu menjelaskan ya sebelum ke Pak Kakortas bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan bahwa sudah ada 2 tersangka berinisial D, R, dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang ditempati Pak Jampitsus Adil. Ya, silakan Pak Kakortas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota PLT Jampit saya serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu, mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara tersendiri ya melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panja, panitia kerja. Ya, yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan ya. Mungkin itu ya Pak Jampitsus, Pak Kakortas ya teman-teman ya, cukup karena kami harus segera ke ini. Nggak ada pertanyaan dulu Mbak, nanti aja kalau pertanyaan di komisi ya ada apa? Nanti teknis ya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dong Pak, ini salaman kita nunjukin solid dan kompak. Yuk. Gini. Kiri. Kompak.
polisi jaksa kompak. Insya Allah. Oke ya. Kan? CNN Indonesia Breaking News. Oke, sekarang kita bakal memparafrase apa yang tadi dipidatokan atau dikonferensikan. Mungkin langsung aja kita ke parafrasenya. Konferensi pers ini membahas tentang PLT Jampitsus bersama Komisi 3 DPR Polres Tipikor Polri dan Kapolda pada hari Sabtu 11 Juli 2006. Konferensi pers ini digelar menyusul pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pada dini hari yang sama. Jaksa Agung Sanitar Barau kemudian menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jampitsus. Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, diantaranya ada Rudi. Terus juga poin utama yang disampaikan konferensinya adalah penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batubara PLN yang sebelumnya menyebabkan pemadaman listrik di Sumatera. Ia dijerat pada pasal 12D, pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Pencucian Uang. Selain kasus batubara, Febri juga ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang yang terkait dalam pengelolaan PT Asabri dan kasus di anak perusahaan PT Krakatau Steel. Total ada 3 perkara yang besar yang tengah diusut, yaitu dugaan korupsi tata kelola batubara, dugaan korupsi pengelolaan PT Asabri periode 2020 hingga 2025, serta dugaan korupsi penyelesaian utang PT CBS pada PT KMI. Dalam proses besar mulai dari 74 kg emas batangan, uang tunai 100 juta rupiah hingga valuta asing senilai lebih dari 4,7 juta dolar Amerika dan 14 juta dolar Singapura. Menindaklanjuti kasus ini, Komisi 3 DPR resmi membentuk panitia kerja pengawasan penegakan hukum untuk mengawal proses hukum yang berjalan berdasarkan landasan konstitusional dan aturan tata tertib DPR. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menegaskan bahwa kasus ini menyangkut oknum atau individu, bukan institusi, sehingga tidak boleh menimbulkan gesekan antar lembaga dan penegak hukum. Ia juga menegaskan bahwa pengunduran diri Febri tidak boleh mengendurkan langkah penegak hukum yang sedang berjalan. Sebagai penutup konferensi pers ini diakhiri dengan momen simbolis kebersamaan di mana jajaran Kejaksaan Agung dan Polri berjabat tangan dan berfoto bersama menunjukkan solidaritas antar lembaga penegak hukum. Menariknya, di rapat lanjutan Komisi 3, sejumlah fraksi seperti PDI Perjuangan dan PEN bahkan mendesak agar Febri Adriansyah dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena kasus ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat lantaran dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.